Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gimnastiar dengan NPM 2022 10715304. Sebelumnya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Herlawati, SSI, MM, MKom, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Deteksi Stunting pada Balita menggunakan K-nearest neighbor dan Random Forest. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk penelitian ini saya menggunakan metode CRISP-DM sebagai salah satu landasan teori saya. Apa itu CRISP-DM? Nah, CRISP-DM itu adalah metode data mining yang memiliki 6 tahap. Yang pertama ada business understanding, yang kedua data understanding, ketiga data preparation, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluation, dan yang keenam terakhir ada deployment. Dan metode data mining ini juga universal ya. Metode ini tidak bergantung pada industri tertentu, jadi semua industri bisa menggunakan metode ini. Dan metode ini juga dapat membantu organisasi menganalisis data dan memperoleh wawasan melalui 6 tahapan iteratif yang baru saja saya jabarkan, yang dapat diulang untuk meningkatkan kinerja sistem berdasarkan evaluasi. Nah, berikut ini adalah kerangka penelitian saya yang saya gunakan menggunakan CRISP-DM. Yang pertama ada business understanding. Saya memprediksi status gizi balita berdasarkan data pertumbuhan. Lalu selanjutnya data understanding, memahami data balita yang digunakan dengan melihat isi, struktur, dan distribusi data. Lalu saya melanjutkan ke data preparation, di mana saya menyiapkan data dengan melakukan pembersihan, encoding data kategorikal, dan pemilihan fitur yang digunakan. Lalu saya lanjut ke modeling, membangun model prediksi menggunakan algoritma KNN dan random forest. Lalu saya lanjut ke evaluation, di mana saya mengevaluasi kinerja model menggunakan akurasi dan classification report untuk menentukan model terbaik. Lalu yang terakhir, deployment. Saya menerapkan model sebagai sistem prediksi status gizi balita yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Ini adalah business understanding saya, yaitu stunting adalah masalah kesehatan yang membutuhkan deteksi dini yang akurat. Metode manual sering kurang efisien dan dipengaruhi ketidakseimbangan data antara balita dan stunting, dan antara balita normal dan balita yang stunting. Oleh karena itu, saya mencoba model machine learning yang mampu memprediksi stunting dengan lebih baik. Penelitian ini membandingkan algoritma KNN dan random forest untuk menentukan model yang paling efektif membantu deteksi dini stunting. Lalu lanjut ke data understanding selanjutnya. Di sini saya menjelaskan jumlah total data, jumlah fitur serta tipe data yang digunakan. Dan dataset terdiri dari variabel numerik seperti umur dan tinggi badan, serta ada juga variabel kategorikal seperti jenis kelamin dan status gizi. Di sini ada data preparation-nya, di mana saya menggunakan label encoder digunakan pada tahap data preparation untuk mengubah data kategorikal seperti jenis kelamin dan status gizi menjadi bentuk numerik sehingga data dapat diproses oleh algoritma machine learning. Ini adalah alur modeling dari random forest-nya. Diagram alur lengkap proses analisis dan prediksi status gizi balita, mulai dari pemuatan data, preprocessing, pembagian dataset, pelatihan model random forest, evaluasi kinerja, hingga interpretasi pentingnya fitur. Modeling dari random forest-nya yang sudah saya proses. Implementasi model random forest untuk klasifikasi status gizi balita dengan 100 pohon keputusan atau decision tree. Dan model ini dilatih menggunakan data training dan diuji untuk memprediksi status gizi, menghasilkan laporan klasifikasi dan akurasi prediksi yang dapat diteliti lebih lanjut. Dan untuk yang ini adalah alur dari modeling ini, K-nearest neighbor.
Dan penerapan alur kerja penerapan model KNN untuk prediksi status gizi yang juga mencakup persiapan data, encoding, pemilihan fitur, penentuan parameter key, pelatihan, dan evaluasi model. Dan sementara yang ini adalah modeling untuk k-nearest neighbor, implementasi algoritma k-nearest neighbor atau KNN dengan parameter 5 neighbor terdekat untuk klasifikasi status gizi balita. Dan ini adalah tahap evaluasi dari perbandingan evaluasi KNN dan random forest. Hasil evaluasi performa model KNN dan random forest dalam klasifikasi status gizi balita. Dan meskipun random forest menunjukkan akurasi sedikit lebih tinggi, yaitu dengan 0,275, sementara KNN hanya 0,270, hanya beda 5 angka sih. Kedua model masih menunjukkan kinerja yang rendah dengan distribusi score precision, recall, dan F1 score yang serupa di semua kelas, yang mengindikasikan perlunya optimasi model dan penanganan data lebih lanjut. Dan ini adalah tabel dari performa kedua model antara KNN dan random forest. Di sini terlihat seperti yang tadi saya jelaskan, untuk random forest memiliki akurasi yang sedikit lebih tinggi dibanding KNN dengan poinnya 0,275, sementara KNN hanya 0,270. Lalu untuk precisionnya, random forest memiliki 0,28 dan KNN 0,27. Untuk recall juga hanya beda satu poin dengan random forest yang berada di atas KNN dengan poin 0,28 dan KNN 0,27. Sementara untuk F1 score, KNN dan random forest memiliki poin yang sama. Dan sini random forest menunjukkan performa sedikit lebih baik dibandingkan KNN berdasarkan metrik evaluasi. Di sini juga masih dalam tahap evaluasi. Di sini ada 3 faktor utama yang mempengaruhi deteksi stunting. Dan analisis kepentingan fitur pada model random forest untuk deteksi stunting. Hasil menunjukkan bahwa umur atau bulan dan tinggi badan merupakan faktor paling berpengaruh dengan kontribusi 98% secara kumulatif. Sedangkan jenis kelamin memiliki pengaruh minimal dalam prediksi status gizi balita. Dan di sini saya membuat web simple, di mana web ini bisa memprediksi status gizi balita. Dan cara kerjanya juga sangat simpel ya. Untuk di bar sebelah kiri, di sini ada sebuah tabel yang dimana kita bisa menyeret file ke dalam tabel tersebut, dan web ini akan langsung mengolah dan memprediksi status gizi balita dari data yang kita gunakan itu. Nah, di web ini juga memiliki instruksi yang simpel ya, di mana bisa dilihat di sebelah kiri untuk mengupload data, pastikan file CSV memiliki kolom umur, tinggi badan, jenis kelamin, status gizi. Itu adalah suatu kebutuhan yang diperlukan oleh web ini jika kita ingin mengolah data menggunakan web ini. Ini juga ada fitur input manual untuk mencari tahu prediksi status gizi. Yang sebelumnya itu yang otomatis ya. Jadi di mana kita di saat kita meletakkan datanya, maka web ini akan langsung secara otomatis menampilkan semua data yang sudah diolah oleh web ini. Nah, tapi untuk yang ini inputnya manual. Jadi setelah kita masukkan datanya, kita harus masukin dulu ini pilihan yang mau kita cari. Mulai dari umurnya, kita mau cari di umur berapa, tinggi badannya di tinggi badan berapa, dan jenis kelamin apa. Lalu setelah itu kita bisa mencari prediksi status gizi dari kategori-kategori yang kita masukkan itu. Nah, dan ini adalah kesimpulan dari penelitian saya. Lalu di sini ada saran aspek manajerial, aspek program, dan aspek peneliti selanjutnya. Nah, lalu
ada juga referensi. Untuk penelitian ini saya menggunakan total 8 referensi. 17, mohon maaf 17 referensi. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.